Selamat pagi anak-anak. Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak Anak Agung Rahmayun dalam pelajaran seni budaya di kelas 11. Karena minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi seni musik, dan hari ini kita akan membahas mengenai materi seni tari. Sebelum kita beranjak lebih lanjut, mari kita awali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak ucapkan terima kasih banyak kepada anak kelas 11 MIPA dan kelas 11 IPS karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada materi seni musik dengan sangat baik. Langsung saja, pada hari ini kita akan membahas materi gerak tari kreasi dalam teknik tata pentas. Adapun tujuan pembelajaran pada materi tersebut sebagai berikut. Adapun tujuan pembelajaran materi gerak tari kreasi dalam teknik tata pentas, yaitu peserta didik dapat memahami konsep garapan tari kreasi baru, memahami ragam gerak tari kreasi, memahami teknik tata pentas tari kreasi baru, dan menyajikan gerak tari kreasi baru. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep garapan tari kreasi baru, di mana terdapat dua konsep, yaitu konsep timur dan konsep barat. Pada konsep timur mempunyai ciri-ciri menggunakan desain detail untuk garapan gerak dalam tarinya, berpusat pada gerakan tangan, kaki, telapak jari-jari, dan kepala. Terkesan rumit, kerumitan terletak pada koordinasi antara gerak kaki, tangan, jari-jari, leher, kepala, bola mata, dan pinggul. Konsep kostum tari dunia timur juga terkesan berat, rumit, dan gemerlap, disertai dengan rias wajah mencolok yang sangat berbeda dengan penampilan sehari-hari. Tata riasnya adalah rias panggung yang relatif tebal, dimaksudkan untuk mempertegas garis-garis wajah dan mempertegas perwatakan atau karakter tokoh yang diperankan. Konsep barat, tarian dari barat memiliki gerak yang lebih bersifat global dan menyeluruh dengan pusat gerak pada tungkai, badan, dan lengan. Tidak memiliki gerak detail seperti gerak kepala atau jari jemari secara khusus. Gerak yang terlihat seperti lengan yang terulur, terentang, kaki melompat, tungkai terjulur, dan lengkungan badan. Dalam tata rias, tari dunia barat terlihat lebih sederhana dibandingkan dunia timur. Riasan wajah sederhana, tipis, dan ringan mirip dengan penampilan sehari-hari. Kostumnya yang terkesan ringan, simpel dengan pemakaian yang tidak rumit. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai ragam gerak tari kreasi. Gerak tari yaitu perubahan posisi atau sikap anggota badan pada saat menari. Pengolahan keindahan pada gerak tari dibagi menjadi dua, yaitu gerak stilatif merupakan gerak yang telah mengalami proses pengolahan yang mengarah kepada bentuk tari yang indah. Gerak distortif merupakan pengolahan gerak yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses stilasi. Dari hasil pengolahan gerak yang telah mengalami stilasi dan distorsi, lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni dalam pengolahannya tidak mempertimbangkan suatu pengertian tertentu, yang dipentingkan faktor keindahan gerak saja. Dua, gerak maknawi dalam pengolahannya mengandung suatu pengertian atau maksud tertentu di samping keindahannya. Gerak maknawi disebut juga gerak gestur, bersifat menirukan atau imitatif dan mimitif. Imitatif adalah gerak peniruan dari binatang dan alam. Mimitif adalah gerak peniruan dari gerak-gerik manusia. Berikutnya kita akan membahas mengenai tata teknik pentas. Tata teknik pentas adalah cara bagaimana membuat menyusun pentas atau tempat pertunjukan, cara menata panggung untuk sebuah pertunjukan. Tempat pentas dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya, yaitu A. Berdasarkan sifat. 1. Panggung permanen. Panggung permanen adalah bangunan atau gedung yang didirikan semata-mata untuk kegiatan pertunjukan. Bangunan ini dilengkapi dengan seluruh fasilitas terkait dengan pementasan, seperti ruang operator tata lampu, sound system, tirai, backdrop, ruang tata rias, ruang transit, serta tempat untuk penonton. Contohnya, gedung kesenian, gedung-gedung pertemuan yang dilengkapi tempat pentas. 2. Panggung semi permanen. Panggung semi permanen adalah bangunan sementara yang digunakan untuk pementasan.
Bangunan semi permanen biasanya terbuat dari bahan yang tidak mahal karena siap untuk dibongkar, seperti dinding bambu, atap seng, tiang kayu atau bambu. 3. Panggung non-permanen. Panggung non-permanen adalah tempat pertunjukan yang langsung dibongkar setelah pementasan selesai. Ukuran panggung tidak baku, disesuaikan dengan kebutuhan. Alas panggung dapat menggunakan drum yang kemudian diberi papan dengan tanpa atap. B. Berdasarkan bentuk. 1. Panggung tertutup. Tempat pentas tertutup dilakukan di dalam ruangan atau gedung, baik di permanen maupun semi permanen. Pementasan di dalam ruangan atau gedung tidak harus di atas panggung. Pementasan dapat dilakukan pada sepetak ruang yang dikosongkan. Artinya, tidak diberi kursi atau berada di antara penonton. Pementasan semacam ini biasanya dilakukan saat tari menjadi selingan sebuah acara, bukan menjadi fokus acara. Sementara itu, pementasan yang berfokus pada tariannya biasanya dilakukan di dalam auditorium, gedung kesenian, atau gedung pertemuan yang dilengkapi dengan panggung proscenium. 2. Panggung terbuka. Panggung terbuka adalah tempat pentas yang tidak dibatasi dinding di sekeliling penonton. Bisa juga dilakukan di alam terbuka. Pentas dengan panggung terbuka dapat dilakukan di pendopo, tanah lapang, halaman, pantai, sungai, atau kebun. Belakangan ini, keberadaan pentas di ruang terbuka semakin berkembang dan dikenal dengan koreografi lingkungan. Jadi, penari merespon dan memanfaatkan lingkungan alam sebagai kelengkapan pentas sesuai dengan arahan penata tari. 3. Semi terbuka atau semi tertutup. Tempat pentas yang berada di antara keduanya adalah semi terbuka atau tertutup, yaitu tempat pentas yang memiliki panggung beratap, tetapi tidak terdapat dinding yang membatasi penonton dengan lingkungan sekitar. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai tata rias. Di dalam seni tari, keberadaan tata rias mampu memperbaiki penampilan, menyamarkan kekurangan, dan memperkuat karakter sesuai dengan peran yang dibawakan. Fungsi tata rias adalah mengubah yang alamiah menjadi budaya atau kultur dengan prinsip mendapatkan daya guna yang tepat, mengatasi efek tata lampu yang kuat, membuat tampilan wajah dan kepala sesuai dengan peranan yang dikehendaki. Tata busana. Busana atau kostum yang bagus bisa jadi dibuat dari bahan yang murah, tetapi desainnya bagus, harmonis atau selaras. Fungsi dari kostum antara lain membantu menghidupkan perwatakan pelaku, memperlihatkan individualisasi peranan, memberi fasilitas dan membantu gerak pemain. Tata rambut. Tata rambut disesuaikan dengan wajah dan bentuk tubuh penari. Pemakaian model tata rambut disesuaikan dengan karakter atau peran yang dibawakan dalam tari. Berikutnya adalah aksesoris dan properti. Aksesoris adalah semua jenis perhiasan seperti subeng, anting, kalung, gelang, bros, cincin, pending, dan lain-lain. Properti adalah semua jenis peralatan yang dibutuhkan untuk digunakan dalam pagelaran tari, baik dipegang maupun dipakai oleh penari. Contohnya, kipas, tombak, keris, selendang, panah, dan lain-lain. Tata lampu untuk setting panggung. Tata lampu berfungsi memberikan penerangan pada penari yang sedang menari di atas panggung. Tata lampu juga berfungsi menghidupkan suasana di atas pentas sehingga penonton dapat lebih menghayati pertunjukan tari. Tata suara dalam pementasan. Pengaturan tata suara terkait dengan bunyi atau volume dalam sebuah pertunjukan. Tata suara diatur sedemikian rupa agar seluruh penari dan penonton dapat mendengar dengan jelas lagu yang digunakan sebagai pengiring tari. Tata dekorasi. Dekorasi merupakan tata ruang atau menghias ruangan agar terlihat indah. Fungsi dekorasi adalah untuk memperjelas tempat dalam suatu pertunjukan. Ya, baik anak-anak, demikian kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Bila mana terdapat hal yang kurang dimengerti, bisa langsung tanyakan ke Bapak. Ya, dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Serta
pola hidup bersih dan sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir, kita segera bertatap muka di dalam kelas. Baik anak-anak, di awal kita awal dengan doa, sekarang kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Aku ucapkan terima kasih bagi dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Jaya Krisma Jaya.